Shalom dan selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Kamis 22 Januari 2026. Sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih penyertaan-Mu dan kehidupan baru yang Engkau karuniakan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk memahami firman-Mu dengan benar dan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini, Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Bagaimana Paulus menjadi rasul? Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil yang berasal dari manusia. Aku tidak menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya melalui penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Di dalam agama Yahudi pun aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku, namun pada waktu Allah yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku dan memanggil aku oleh anugerahnya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem menemui mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Namun aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Mengenai apa yang kutuliskan kepadamu ini, di hadapan Allah kutegaskan bahwa aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Namun rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Lalu mereka memuliakan Allah karena aku. Amin. Dikenal dan diubah oleh karena anugerah. Ada masa ketika seseorang dikenal karena kesalahannya. Namanya diingat bukan karena kebaikan, melainkan karena masa lalunya yang kelam. Namun anugerah Allah sanggup menulis ulang cerita hidup manusia. Itulah yang terjadi pada Rasul Paulus. Dahulu ia dikenal sebagai penganiaya jemaat, tetapi kemudian menjadi pemberita Injil yang berapi-api. Dari sosok yang menentang Kristus, ia berubah menjadi saksi yang rela menderita demi Kristus. Dalam suratnya kepada jemaat Galatia, Rasul Paulus menegaskan bahwa
Injil yang ia beritakan bukan hasil pikiran manusia, melainkan wahyu dari Yesus Kristus sendiri. Perjumpaannya dengan Kristus di jalan ke Damsyik menjadi titik balik yang mengubah hidupnya. Ia tidak lagi mencari pengakuan manusia, melainkan hidup untuk menyenangkan Allah. Proses perubahan itu tidak instan. Paulus menyepi, merenung, dan perlahan memahami bahwa kasih karunia Allah lebih besar daripada masa lalunya yang kelam. Kisah Paulus mengingatkan kita bahwa tidak ada masa lalu yang terlalu gelap bagi terang kasih Tuhan. Anugerah Tuhan bukan hanya pengampunan, tetapi juga memperbarui dan mengutus. Mungkin kita pun punya bagian hidup yang ingin dilupakan, tetapi Tuhan tidak menghapusnya. Ia menebusnya dan menjadikannya kesaksian. Karena itu, marilah kita membuka diri bagi karya anugerah itu. Biarlah setiap luka dan kesalahan masa lalu menjadi bukti nyata bahwa Tuhan sanggup mengubah siapapun yang mau menyerahkan hidupnya. Dikenal oleh anugerah berarti diubah untuk memuliakan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati. Kami berdoa kepadamu, kiranya kasih dan pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam setiap hidup kami, sehingga hidup kami dibangun di atas iman kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam segala aktivitas kami hari ini, dimanapun kami berada. Di dalam pekerjaan kami, dalam melayani, dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami percaya Engkau ada di situ. Buat kami terus mengimani Tuhan bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit, yang berduka cita, dan karena berbagai masa dalam kehidupan ini. Nyatakan kasih dan pertolongan-Mu Tuhan, sehingga di dalam segala usaha dan perjuangan ditempuh untuk pulih dan bangkit dari segala pergumulan-pergumulan, mereka tidak mudah putus asa dan menyerah. Ya Tuhan, berkati orang tua kami dalam menikmati masa tua, kiranya tetap bersuka cita dalam iman yang teguh. Berkati anak cucu kami dalam perjuangan mereka masing-masing, baik dalam studi maupun dalam mencari pekerjaan. Berkati kami semua di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami, dalam pekerjaan, dalam segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kiranya damai sejahtera-Mu tetap menyertai kami, dan kami ada terus bersaksi di tengah-tengah kehidupan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Sahabat renungan harian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.